Pertama, desa yang berbau tanah basah, desa Sukamukti, seperti terjebak di masa lalu. Tidak ada sinyal, jalan penuh lumpur, dan malam-malamnya terasa terlalu panjang. Di ujung desa, tepat di batas kebun singkong, berdiri rumah panggung tua milik Bu Ratmi. Warga jarang lewat sana. Katanya, dia memegang ilmu teluh jenis santet, paling kejam, teluh ajimat kafan. Kiriman ini membuat korban muntah paku berkarat, rambut mayat, dan potongan kain kafan yang masih basah tanah kuburan. Orang yang terkena biasanya tak hidup lebih dari 7 hari. Kedua, awal permusuhan Raka dan ibunya, Bu Sulastri, baru pindah ke desa itu. Mereka menempati rumah kontrakan tak jauh dari kebun singkong. Suatu sore, Bu Ratmi datang menawarkan membeli tanah warisan Bu Sulastri. Harga bagus, Las. Ambil saja sebelum tanah itu membawa masalah. Bu Sulastri menolak. Tatapan Bu Ratmi berubah dingin. Dan sebelum pergi, ia berbisik sesuatu dalam bahasa yang Raka tak mengerti. Ketiga malam pertama, serangan malamnya. Hujan deras disertai petir. Raka mendengar ibunya mengerang di kamar. Saat masuk, perut ibunya sudah membengkak, seperti mau meledak. Matanya merah, napasnya terputus-putus. Tiba-tiba, dari mulutnya keluar darah, bercampur seekor cacing tanah besar yang menggeliat di lantai, lalu mati seketika. Bau busuk menyebar. Bidan desa yang dipanggil hanya menggeleng. Ini bukan sakit, ini kiriman. Kalau tak cepat diobati, besok dia tak bernyawa. Keempat, ke rumah orang Pintaraka, membawa ibunya ke rumah Pak Sarwo, dukun sepuh yang terkenal bisa melawan teluh. Setelah melihat kondisinya, Pak Sarwo berkata pelan, "Teluh ajimat kafan, kiriman dari orang dekat. 3 malam lagi, kalau tidak dibalas, ibumu mati." Pengobatan dimulai, kemenyan dibakar, mantra dilantunkan. Tubuh Bu Sulastri bergetar hebat. Lalu ia memuntahkan 3 paku berkarat, potongan kain kafan yang basah berlendir, dan rambut panjang bercampur tanah merah. Raka muntah melihatnya. Kelima, ritual balasan tengah malam. Mereka menuju kebun singkong. Langit hitam, gerimis turun, dan suara jangkrik tiba-tiba lenyap. Pak Sarwo menggambar lingkaran garam di tanah, menancapkan keris pusaka, lalu memotong ayam hitam di atas kendi air bunga. Darah ayam menetes ke tanah, langsung meresap, seakan disedot sesuatu dari bawah. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Dari kegelapan kebun, muncul bayangan setinggi 2 meter. Matanya merah menyala, tubuhnya dibungkus kain kafan robek-robek. Ia melangkah pelan, tapi setiap langkahnya membuat daun singkong layu seketika. Pak Sarwo berteriak membaca mantra terakhir, lalu menyiramkan air bunga bercampur darah ayam ke arah makhluk itu. Makhluk itu mengeluarkan jeritan panjang, setengah manusia, setengah binatang, sebelum menghilang dalam kilatan petir. Keenam, kematian Bu Ratmi. Soknya, kabar beredar, Bu Ratmi ditemukan di kamarnya. Tubuhnya kaku, matanya terbelalak, dan di lidahnya menempel paku berkarat. Tidak ada yang berani mendekat lama-lama. Ketujuh, warisan ilmu Raka lega. Tapi malamnya, ia melihat ibunya duduk di teras, menatap kebun singkong yang gelap. "Nak, Bu Ratmi sudah tiada kan?" "Sudah, Bu," jawab Raka. Ibunya tersenyum, tapi mata itu merah samar, seperti mata makhluk di kebun tadi malam. "Bagus, karena tadi siang Pak Sarwo memberikannya padaku." Dari dalam bajunya, Bu Sulastri mengeluarkan sehelai kain kafan kering. Bau anyir langsung memenuhi udara. "Sekarang giliran kita yang memilih siapa yang akan mati." Sejak itu, warga mulai melihat sosok Bu Sulastri berdiri di kebun singkong setiap malam hujan, menatap rumah-rumah tertentu. Dan beberapa hari kemudian, penghuni rumah itu mati dengan cara yang sama seperti korban Bu Ratmi.